Menjuah-juah ras salam kepada kita semua, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023 kepada kita sekalian. Kiranya berkat kemurahan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kita, sepanjang hari ini kami mengajak kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Ya Allah Bapa kami yang telah menyertai memberkati kami dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur kami boleh bangun, kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan atas hari yang Tuhan sediakan serta kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, serta menjadikannya pedoman bagi seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh ini diambil dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, ada dua karakter, dua tipe manusia yang dipertentangkan, yaitu orang jujur dan pengkhianat. Tentunya dua karakter atau dua tipe manusia ini akan kita temui sepanjang zaman. Dahulu pun ada banyak orang jujur, demikian juga pengkhianat ataupun orang curang. Dan sampai hari ini juga tetap banyak orang jujur dan juga banyak orang pengkhianat ataupun curang. Bahkan hari-hari ini kita sering mendengar dan mungkin kita pun setuju betapa susahnya sekarang mencari orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh jujur. Namun begitu mudah kita jumpai orang-orang yang berlaku curang, berlaku bohong ataupun seperti yang disebutkan di sini pengkhianat. Misalnya kalau kita pergi berbelanja ke pasar saja, dengan begitu mudah kita menemui penjual-penjual memakai timbangan yang tidak jujur, timbangan yang curang. Kalau kita bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan hal tersebut, jawaban mereka ringan saja dengan mengatakan orang lain melakukan hal yang sama juga. Jadi seakan-akan bahwa berlaku curang, berlaku tidak jujur itu sudah suatu kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karenanya melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan dan tentunya bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Pertama, tentu kita tahu bahwa orang jujur itu dicintai oleh Tuhan. Karena jujur itu adalah sifat dan karakter
Tuhan itu sendiri. Misalnya saja kalau kita baca dalam Amsal 2 ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari firman ini jelas bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil hidup jujur. Ya. Bagaimana seseorang bisa berlaku jujur? Yang pertama, seseorang hanya bisa menjadi seorang yang jujur apabila ia takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti membela orang yang jujur itu. Bahkan kalau seseorang melakukan kesalahan ataupun kejahatan ataupun suatu dosa, bila dengan jujur dia mengakuinya, maka Tuhan akan mengampuninya. Bahkan memberikan jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Dalam dunia orang jujur bisa saja dibenci. Namun percayalah Tuhan memihak. Tuhan menjadi pelindung bagi orang-orang yang berlaku jujur. Yang kedua, seseorang akan berlaku jujur jika mempunyai hati yang tulus. Hati yang lurus. Tidak ada bengkok-bengkok di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa kejujuran itulah yang akan mendatangkan berkat dan ketenangan daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, karena hanya di dalam kejujuranlah hidup kita tenang. Hidup kita akan dipenuhi sukacita dan tidak perlu ditakutkan sesuatu yang akan tersingkap karena kita berbohong misalnya. Jadi berlaku jujur mendatangkan ketenangan dan sukacita dalam hidup seseorang. Kemudian yang kedua, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mengapa orang berkhianat dan kemudian melakukan kecurangan atau kebohongan? Orang berkhianat karena fokusnya kepada keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah dia melakukan kebohongan atau kecurangan. Yang penting dia mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dipungkirinya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak takut kepada Tuhan, seakan-akan tidak ada Tuhan yang memperhatikan kalau dia berlaku curang atau dia menjadi pengkhianat. Padahal kita percaya dan kita sudah menyaksikan Tuhan itu berkuasa menghukum orang-orang yang berlaku curang atau pengkhianat. Kemudian yang ketiga, orang yang berkhianat itu ataupun berlaku curang, apapun yang dikerjakan oleh mereka tidak akan berumur panjang. Karena kecurangan itu pasti diketahui dan orang-orang membenci dan akan menjauhi orang yang curang tersebut. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter yang jujur, mempunyai hati yang lurus, hati yang tulus. Dan itu tentu dimulai di tengah-tengah rumah tangga kita. Bagaimana kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Bagaimana kita berlaku jujur di dalam mengelola dan menjalankan usaha kita. Bagaimana kita juga jujur dalam mengelola keuangan kita. Jadi dalam segala hal Allah menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berlaku jujur. Karena kita percaya orang yang jujur itu dilindungi Tuhan, orang yang jujur itu diberkati Tuhan, dan orang yang jujur itu akan mengalami ketenangan, sukacita di dalam kehidupannya. Karena itu, marilah hidup di dalam kejujuran, jauhkan kecurangan, apalagi menjadi pengkhianat bagi teman kita, bagi sesama kita, karena Tuhan membenci pengkhianat. Tuhan membenci orang yang curang. Karena itu, jadilah orang-orang jujur, jadilah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan, dari dosa, supaya kami meninggalkan sifat-sifat kecurangan, sifat-sifat bohong, tetapi kami dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk berlaku jujur, melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berlaku jujur di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Mulai dari pendeta yang melayani di Depok Lenteng Agung, para pertua diaken emeritus, pertua diaken, beserta dengan seluruh pengurus kategorial. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati baik kesehatan mereka, segala usaha pekerjaannya maupun pelayanannya. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan atas mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di GBKP, khususnya GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, serta berkat daripada-Mu menyertai seluruh umat-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.